Selamat siang semua, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Ya, kelihatan dari wajah-wajah Anda semua dalam keadaan sehat. Pada saat ini memang dalam kondisi pandemi COVID-19 tetap Ibu ingatkan untuk menjaga kesehatan. Tetap dengan prokes ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ketua kelas yang tidak hadir hari ini siapa? Tidak hadir hari ini Bu, Rekiolumi karena ada di. Iya, terima kasih Felicia, tepuk tangan dulu untuk ketua kelas yang sudah menyampaikan kabar. Iya, memang satu kursi kosong ya, Rekiolumi lagi berduka. Ibu akan mengisi absennya ya. Satu yang tidak hadir, izin. Iya, oke, terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum memulaikan pembelajaran kita di siang hari ini, agar pembelajaran kita berjalan dengan baik, tentu kita mohon tuntunan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saat ini kita akan berdoa untuk membuka pelajaran. Ibu minta kesediaan satu siswa untuk bisa pimpin doa. Iya, silakan Claudia. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dan tidak minum satu apapun. Sekarang kami akan belajar tentang pada lindungilah kami agar dapat berjalan dengan baik. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Claudia. Tepuk tangan dulu untuk Claudia yang sudah pimpin doa dengan baik. Nah, dan untuk menanamkan semangat nasionalisme, Ibu minta kesediaan satu siswa untuk pimpin lagu nasional. Reina, silakan. Kita semua bangkit berdiri ya, menyanyikan lagu nasional. Teman-teman dengan siap-siap kita menyanyi bersama-sama Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Iya, silakan duduk. Terima kasih Reina. Tepuk tangan dulu Reina yang sudah pimpin. Kita semua ya. Oke. Nah, coba regangkan dulu tangan, leher, kepala agar supaya sebentar semua sudah siap ya untuk belajar. Sudah siap untuk belajar di siang hari ini? Siap. Iya. Oke, sekarang kita akan mengecek pengetahuan awal siswa dengan tes kemampuan awal lewat kuisis. Siapkan HP Anda, dikeluarkan. HP dikeluarkan dari tas ya. Ada kuota semua ya? Ada. Ya. Untuk linknya akan Ibu bagikan di grup WA. Silakan melihat grup WA Anda untuk masuk dalam kuisis. Ada yang sudah bisa masuk? Ada? Iya. Sudah ada Juliet. Ada siapa lagi? Felisti. Iya, sudah masuk hampir semua ya? Iya. Ini kuisisnya, yang lain siapa yang belum? Ya, kita akan mulai ya. Kita akan mulai. Silakan perhatikan. Waktu Anda 1 menit.
Ya. Dipercepat, waktu kita terbatas. Iya, 5 teratas. Ini bisa lihat siapa pemenangnya. Ya, sudah selesai ya? Sudah selesai? Iya. Kita akan lihat. Iya, ini pemenang kita hari ini. Siapa saja? Vincentius, Maria, dan ada yang satu tadi? Siapa yang tadi? Iya, Samuel. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Iya, tepuk tangan ya. Mereka sudah menyelesaikan ya. Teman-teman semua juga. Nah, anak-anak yang dapat peringkat 1, 2, 3 tadi, Ibu akan berikan reward untuk Anda. Jadi tadi ada siapa? Samuel, ada siapa lagi? Maria, ada Samuel. Siapa yang satu? Vincent. Ya, silakan Vincent, kamu berdiri. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu untuk ketiga teman Anda. Yang lain jangan berkecil hati karena sebentar juga lewat tes kemampuan akhir. Siapa yang dapat nilai bagus akan dapat reward apresiasi juga dari Ibu. Nah, anak-anak, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Ada yang tahu? Gaby? Tentang faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Terima kasih Gaby, tepuk tangan dulu untuk Gaby. Ya benar, faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan pada tumbuhan. Faktor internal itu ada faktor apa saja? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, silakan. Mika. Gen adalah kandungan adalah lingkungan sifat dan hormon adalah zat pengatur pada tumbuhan. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Mika. Nanti mereka berdua juga akan dapat ya, Gaby sama Mika, karena sudah mampu untuk menjawab. Ini, Mika. Pada pertemuan 1, Anda sudah membuat tugas. Penugasan sudah masuk di Google Classroom tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan disampaikan bahwa pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa? Iya, Feli. Faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Iya, tepuk tangan dulu untuk Feli. Benar sekali. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, perhatikan gambar yang ada di depan. Amatilah gambar ini. Dari gambar yang ada di antara kalian, kira-kira mau menunjukkan apa? Ada yang bisa? Ya, silakan Gaby. Ada gambar pertama, terdapat daun yang menguning. Gambar pertama terdapat daun yang menguning. Terus, gambar yang kedua. Yuk lihat. Gambar kedua terdapat bunga yang berwarna-warni. Iya, benar, terdapat bunga yang berwarna-warni. Kira-kira yang gambar pertama ini, kenapa ada daun yang menguning? Padahal di sampingnya ini, di sini ada warna hijau, tapi ada yang menguning. Iya, silakan. Bu, gambar Tessa. satu tanamannya menguning sepertinya karena kekurangan air. Kekurangan air. Seperti jawaban Tessa belum terlalu tepat. Kira-kira di antara anak-anak ada yang bisa melengkapi? Iya, Vina, silakan. Sesuai yang saya baca di buku cetak, mungkin Bu kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi, ya, jawaban yang benar. Tepuk tangan dulu untuk Vina. Benar, jawabannya memang juga sudah untuk yang faktor eksternalnya lebih ke nutrisi. Seperti makhluk hidup, manusia yang membutuhkan nutrisi untuk bertumbuh dan berkembang, maka tumbuhan juga butuh nutrisi untuk bertumbuh berkembang ya. Nutrisi ini merupakan zat-zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk bertumbuh
dan berkembang. Nah, ini kelihatan ya, ada gambar tumbuhan yang kekurangan kalium, magnesium, gas CO2, fosfat, zat besi, dan lain-lain. Jadi sudah betul tadi jawaban dari Vina, yaitu kekurangan nutrisi. Selanjutnya yang tadi, gambar yang kedua. Kira-kira gambar ini yang sudah disampaikan oleh teman yang tadi berwarna-warni, mengapa? Iya, Vita, silakan. Faktor gen. Iya, faktor gen benar juga. Karena faktor gen itu kalau kita belajar di keanekaragaman hayati kelas 10 tingkat gen, variasi yang terjadi ya pada makhluk hidup lebih ke contohnya bunga mawar. Ada yang berwarna merah, warna putih, warna orange, dan sebagainya. Tapi pada kasus kali ini, Novita, ini merupakan bunga yang bernama Hydrangea macrophylla, atau di sini dikenal dengan bunga hortensia. Kenapa bisa berwarna merah, bisa berwarna biru? Disebabkan oleh derajat keasaman tanah, pH tanah. Ternyata faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yaitu pH, salah satu ya, derajat keasaman. Sehingga untuk bunga ini bisa berwarna biru karena tanahnya pH-nya basah. Berwarna merah muda, asam. Jadi itu yang menyebabkan terjadi warna-warni pada bunga hortensia karena ada pengaruh pH. Nah, di sini kita sudah lihat kalau seandainya dalam kehidupan kita tahu bersama di sini banyak juga yang berprofesi orang tuanya sebagai petani. Kira-kira bagaimana cara kita agar supaya produksi misalnya tanaman kita tidak mengalami hal-hal seperti ini? Kira-kira seperti apa? Ya, silakan Gaby. Saya akan fokus pada penambahan nutrisi pada tumbuhan agar supaya tumbuhan tersebut bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan pupuk yang cocok. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Gaby. Makasih banyak Gaby. Yang tadi yang lain belum dapat ya. Ini Gaby sudah yang kedua. Oke, terima kasih Gaby. Sebelum lanjut, di sini ada yang mau bertanya? Iya, Gracia, silakan. Apakah kita bisa mengatur untuk membuat bunga tersebut berwarna-warni? Iya, pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan dulu untuk Gracia. Sudah bertanya. Benar sekali. Ternyata kita bisa mengatur agar supaya bunga ini bisa berwarna pink, bisa berwarna biru, berwarna ungu, dan sebagainya. Karena kita bisa atur pada pH-nya pada tanah. Kita bisa buat pH-nya diatur untuk ditanam pada pH basah agar supaya bunganya berwarna. Seperti itu ya. Jadi pertanyaan Gracia sudah terjawab kan? Kita bisa mengatur. Mungkin ke depan Gracia mau membuat hortensia itu ditanam di halaman rumah, bisa dengan cara seperti itu. Sekarang tentunya Anda mungkin sudah tahu kita hari ini mau belajar tentang apa? Iya, sekali lagi mau belajar tentang apa? Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tepuk tangan untuk semua. Mantap. Tentunya untuk mempelajari faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, kita harus tahu dulu kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar yang harus kita capai. Kompetensi dasar 41, merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan melaporkan secara tertulis dengan menggunakan tata cara penulisan ilmiah yang baik dan benar. Kita lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui studi kasus hasil percobaan, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan benar. Tujuan yang kedua, boleh baca sama-sama? Coba baca. Yang kedua, melalui studi kasus hasil percobaan, peserta didik mampu menganalisis pengaruh faktor eksternal dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan benar. Ya, benar sekali. Itu yang akan kita capai pada pembelajaran di hari ini. Minggu lalu, Ibu sudah menugaskan kepada Anda untuk
merancang percobaan di rumah. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, Ibu cek di sini untuk tugas-tugasnya sudah dimasukkan video pengamatannya. Ini dari kelompok, mereka sudah memasukkan di Google Classroom ya untuk video pengamatan dari kelompok. Kalau tidak salah kelompok apa? Pierre Tendean. Mereka sudah mengamati, yang ini sudah dimasukkan di Google Classroom untuk penugasan yang Anda sudah buat rancangan percobaan. Sekarang kita kembali di sini. Inti dari pembelajaran kita. Orientasi pada masalah berdasarkan hasil percobaan dari siswa-siswi. Berdasarkan hasil pengamatan. Ya, benar kan? Ini yang Anda amati. Hasilnya seperti apa? Tadi sudah dikirim di Google Classroom. Terima kasih untuk kelompok semua yang sudah mengirimkan. Dan nanti hasil ini pada kegiatan inti ini akan dibahas bersama dalam diskusi kelompok. Ya. Dari gambar ini kira-kira pertanyaan apa yang bisa terpikirkan oleh Anda? Ada yang bisa? Iya, Tasya, silakan. Kenapa tanaman di gambar B batangnya terlihat tidak terlalu fokus, sedangkan tanaman di tanaman A terlihat fokus? Iya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Tasya. Siapa lagi? Ada satu lagi? Ya, silakan. Feli. Kenapa tanaman A dan tanaman B warna daunnya berbeda? Tanaman A warna hijau dan tanaman B warna... Iya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Feli. Untuk membahas ini lewat diskusi kelompok. Kelompok sudah dibagi sesuai dengan kelompok praktikum, kelompok percobaan yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Jadi ada 4 kelompok. Iya, ada 4 kelompok ya. Masih ingat ada kelompok Samratulangi, Walanda Marami, Pierre Tendean, dan kelompok Tuanku Imam Bonjol. Sekarang untuk membahas pertanyaan-pertanyaan tadi, Anda berdiskusi dalam kelompok, membentuk kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sekarang keluarkan buku Anda dan Anda membentuk kelompok. Iya, silakan membentuk kelompok. Waktu Anda 1 menit. Untuk dalam kelompok, Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini akan membantu Anda untuk menjawab orientasi masalah yang sudah disampaikan tadi. Dalam kelompok, ketua kelompok memperhatikan. Ini materi ajar juga. Iya. Iya, silakan. Ibu membagikan dulu dalam kelompok ya. Ketua kelompok bisa membantu teman-teman dalam kelompok. Iya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Mana ketua kelompok? Gracia. Iya, bantu teman-teman. Silakan dibagikan LKPD-nya. Ini. Empat orang. Iya, tunggu sebentar ya. Kelebihan. Iya. Silakan jangan lupa menuliskan nama. Pakai materi ajar, ada buku paket juga. Anda bisa menggunakan sumber-sumber lain yang relevan, yang bisa membantu untuk memecahkan masalah yang ada. Ini ada buku paket. Silakan Anda bisa menggunakan juga HP untuk mencari internet ya. Jadi ada orientasi pada masalah berdasarkan data hasil percobaan. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya, mana hasil praktikum Anda? Iya, silakan.
taruh di atas meja, letakkan di atas meja. Karena dari hasil praktik itu yang akan Anda bahas ya. Ya, taruh di atas meja. Lihat. Lain sudah membuat video pengamatan, tentu sudah ada datanya. Seperti apa? Nanti di sini lewat diskusi hasil pengamatan kelompok ya. Iya. Bagaimana kelompok? Untuk kelompok ini sudah siap? Sudah ya? Silakan berdiskusi dalam kelompok. Sudah berdiskusi dalam kelompok? Jadi permasalahan apa yang ditemukan berdasarkan gambar di atas? Mungkin permasalahan yang ditemukan terdapat beberapa perbedaan dari antara kedua tanaman ini. Dan apakah perbedaan mencolok yang terdapat pada kedua gambar tumbuhan tersebut? Perbedaan yang mencolok yaitu warna daun dan batang yang berbeda. Batang yang pada gambar B tidak tegak, sedangkan gambar yang pada A tidak tegak. Tegak. Gimana kelompok mengalami kesulitan? Tidak. Bisa untuk ketua kelompok. Silakan ketua kelompok bisa membimbing teman-teman juga ya yang dalam kelompok. Kalian masih bisa menggunakan materi ajar yang ada. Ini materi ajar yang diberikan, ada buku paket juga. Dan bisa menggunakan internet ya. Ya, bagaimana dengan kelompok? Teman-teman, menurut kalian permasalahan apa yang dapat kalian angkat dari gambar ini? Kenapa warna tumbuhan tersebut berbeda-beda? Dari materi yang saya baca, warna tumbuhan dapat berbeda, mungkin karena dipengaruhi cahaya matahari. Lalu mengapa ukuran tanaman berbeda? Dari materi yang saya baca, warna tanaman dapat berwarna ini berbeda, mungkin karena dipengaruhi cahaya matahari. Lalu mengapa ukuran tanaman tersebut berbeda-beda? Mungkin saja dipengaruhi oleh faktor lingkungan sehingga dua tanaman tersebut berbeda. Bagaimana kelompok? Diskusinya boleh berjalan dengan baik? Tidak ada kesulitan? Iya. Silakan masih bisa menggunakan buku-buku penuntun yang relevan ya. Bisa juga internet. Bagaimana dengan kelompok Landa Marabis? Teman-teman, kira-kira permasalahan apa yang dapat kita temukan dari hasil pengamatan kita ini? Pertanyaan saya, mengapa tumbuhan dan gambar tersebut daunnya ada yang kuning dan ada juga yang hijau, dan tuh batangnya ada yang tinggi, ada yang pendek. Apa yang sebenarnya terjadi pada tanaman A dan B? Menurut saya, karena terjadi perbedaan pertumbuhan tanaman di tempat yang gelap dan terang. Apakah ada tambahan lain? Tidak. Selanjutnya ada bagian Sudah bagian mana? yang C, Bu. Oh ya, oke. Disilakan. Ada kesulitan kelompok? Tidak ada kesulitan ya. Ketua kelompok bisa membantu rekan-rekannya untuk bisa menjawab LKPD. Ya. Gimana dengan kelompok Samratulangi? Sudah bagian mana? Bagian B. Iya. Sudah berdiskusi tadi? Ada kesulitan? Tidak ada kesulitan ya? Karena terjadinya pertumbuhan yang berbeda dari kedua tanaman. Tumbuhan yang berbeda. Nanti hasil diskusi Ini bisa untuk materi ajar. Coba. Kalian juga bisa menggunakan internet ya. Lihat saja yang ini kan sama untuk hasilnya. karena terjadi pertumbuhan yang berbeda dan juga mungkin karena ada faktor. Silakan melanjutkan diskusi. Jika ada masalah, bisa ditanyakan ke Ibu. Sudah jelas pertanyaannya?
Iya. Ada materi ajarnya kan? Kelompok sudah berdiskusi tadi? Ya, nanti saling berdiskusi untuk menulis di LKPD ya. Pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaannya tidak sulit, bisa Anda pahami? Bisa? Iya. Semua yang ada di LKPD itu adalah pertanyaan untuk membantu Anda menjawab percobaan yang Anda buat di rumah. Iya kan? Yang dibuat di rumah. Jadi itu hasilnya ada di depan Anda. Ayo berdiskusi, jangan hanya diam saja. Iya, gimana? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan dan Coba, ayo jangan bermain ya. Jangan ada yang bermain. Coba, di sini Anda bisa lihat ya. Iya. Berwarna hijau. Ini kelompok sementara berdiskusi, sudah jalan diskusinya. Tetap semangat ya, anak-anak. Nilai di tempat gelap dengan ausin bisa membuat lajunya pertumbuhan pada tanaman. Sedangkan di tempat terang bisa menghambat lajunya pertumbuhan pada tanaman. Ini sudah di bagian mana? Sudah di pertanyaannya? Iya. Silakan, lanjutkan. Suhu berhubungan dengan kemampuan cahaya matahari itu. Jadi selain itu juga dipengaruhi dan batangnya tidak kokoh. Batangnya tidak kokoh. Ini dan batangnya tidak kokoh. Kelompok Samratulangi, gimana? Iya. Kelompok Polanda Maramis? Iya, bisa berbahasa Indonesia yang baik ya Samuel. Iya. Coba sampaikan diskusi lewat pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. di sini Iya. tinggi dibanding yang Iya. ditanam di luar. Silakan disalin saja, ditulis di LKPD. Gimana? Silakan ditulis di LKPD-nya. Mengapa terjadi demikian pada percobaan Karena digunakan Iya, kelompok sudah sampai di mana? Pertanyaan yang mana? Yang C. Masih ada waktu ya? Apa sebenarnya faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada tanaman A dan tanaman B? Kalau sudah menyelesaikan LKPD, Anda bisa mulai untuk membuat presentasi. Sudah bisa membuat presentasi. dari uap air yang ada di udara. Jadi faktor yang menyebabkan perbedaan pada tanaman A dan tanaman B itu dipengaruhi oleh faktor eksternal yang meliputi suhu, air, dan cahaya. Air di tanaman A di tempat terang. Tanaman Ada
Ada kelompok yang sudah menjawab LKPD? Sudah bisa membuat presentasi, baik PowerPoint maupun di Word juga bisa. Silakan diketik saja kalau sudah. Kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan hijau ialah Ya, silakan. Ini ada kelompok yang sudah membuat kesimpulan. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Kelompok ada kesulitan? Ada? Iya. Kelompok PR Tendean, sudah? Sementara ya berdiskusi. Bisa buka materi ajarnya. Materi ajarnya. Bu bisa lihat, ya sudah sejauh mana? Kesimpulan. Ini kelompok sudah membuat kesimpulan, jangan lupa langsung buat presentasi ya. Iya. Iya. Sudah kesimpulan. Dua kelompok sudah membuat kesimpulan. Jangan lupa kesimpulannya dituangkan di PowerPoint atau Word yang Anda buat. Ini masih bagian E ya, untuk kelompok. Sejauh ini tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan LKPD ya, baik. Sudah paham ya? Apalagi ini sudah pertemuan ketiga, semua pasti sudah paham bagaimana menyelesaikan LKPD. Masih ada waktu untuk Anda. Sudah mulai mengetik? Iya, Bu. Oh ya. Sudah membuat presentasi kelompok Samratulangi. Kelompok yang lain? Iya, ini sudah ada 2 kelompok. Oh ya, 3 kelompok sementara membuat kesimpulan. Berarti sudah bisa diketik di Word atau dibuat di PowerPoint untuk presentasi kelompok sebentar ya. Ibu rasa ini tidak ada yang mengalami kesulitan ya, karena sudah mampu untuk menyelesaikan LKPD dengan baik. Kelompok lain sementara membuat presentasi. Silakan membuat presentasi. Ibu beri kesempatan presentasinya dibuat di PowerPoint atau di Word. 5 menit ke depan.
Coba angkat tangan kelompok mana yang sudah membuat presentasi. Sementara membuat presentasi. Ya, silakan. Dibuat presentasinya. Sementara kesimpulan ya. Tapi ditulis juga. Walaupun sementara mengetik ditulis juga. Kesimpulan di LKPD Anda. Karena LKPD sebentar juga akan dikumpul. Silakan menulis kesimpulannya. Pertumbuhan tanaman di tempat terang, pertumbuhan Ini Gracia sementara buat presentasi. Iya, Bu. Silakan. Jadi sambil menyelesaikan LKPD membuat presentasi. Iya. Kelompok, teman-teman kelompok bisa membantu. Ketua kelompok, siapa yang sudah bisa membuat presentasi? Ini kelompok? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Pelan-pelan saja, masih ada waktu 3 menit. Ada kesulitan? Tidak. Silakan diperiksa kembali. Silakan. Ada yang sudah sementara membuat presentasi ya? Waktu Anda 2 menit untuk mempersiapkan presentasi kelompok ya. Satu menit. 1 menit. Satu menit. Kelompok mana yang sudah menyelesaikan presentasi? Iya. Kelompok Samratulangi dan kelompok Piratendean sudah? Berarti tinggal Tuanku Imam Bonjol ya? Sudah selesai? Iya, coba Ibu lihat. Oh ya, masih ada yang perlu ditambahkan. Coba itu tulisannya masih kurang bagus. Iya. Sudah? Imam Bonjol sudah selesai? Piratendean gimana? Sudah. Kelompok Walanda Maramis? Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Tidak perlu presentasi yang terlalu wow. Buat saja yang sederhana presentasinya, PowerPoint atau bisa menggunakan Office Word ya. Ya, charge laptop, awas jangan sampai sudah hampir habis baterai. Yang sana.
Sudah siap? Iya. Kita akan presentasi. Silakan untuk presentasi yang pertama, kelompok Imam Bonjol akan presentasi. Kelompok yang lain, silakan menghadap ke kelompok Imam Bonjol. Kelompok yang lain menanggapi ya. Hentikan aktivitas dan menanggapi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami kelompok Imam Bonjol akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, tanaman yang diletakkan di tempat terang, tumbuhnya pendek, berwarna hijau, dan batangnya kokoh. Sedangkan tanaman yang diletakkan di tempat gelap, tanamannya tinggi, warna daunnya berwarna kuning, dan batangnya tidak kokoh. Beberapa faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yaitu yang pertama, cahaya matahari. Tanaman yang diletakkan di tempat terang, pertumbuhannya akan lebih lama karena sinar matahari menghambat kerja hormon auksin. Sebaliknya, tanaman yang diletakkan di tempat gelap, pertumbuhannya akan lebih cepat karena hormon auksin dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, organisme parasit. Organisme parasit pada tumbuhan dapat berupa virus, bakteri, dan jamur. Organisme tersebut mengambil sari makanan dari tumbuhan inang, sehingga tumbuhan inang yang ditumpangi akan terganggu pertumbuhan dan perkembangannya, bahkan dapat mengalami kematian. Yang ketiga, air. Air diperlukan tumbuhan dalam berbagai proses fisiologis. Tanpa air yang cukup, tumbuhan akan mengalami banyak gangguan. Fungsi air bagi tumbuhan yaitu pertama, sebagai pelarut zat-zat yang diperlukan oleh tumbuhan. Kedua, sebagai bahan dasar untuk reaksi biokimia. Dan yang ketiga, sebagai medium berlangsungnya reaksi metabolisme. Jika kekurangan air, tumbuhan akan layu karena terjadi penurunan tekanan turbor pada sel-selnya. Ketiadaan air dapat menyebabkan perkembangan biji tertunda atau dormansi. Iya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah presentasi. Bagaimana tanggapan dari kelompok yang lain? Apakah presentasi dari kelompok ini benar? Sudah benar? Bagaimana? Sudah benar? Benar ya? Sudah benar? Gimana, teman? Sudah benar? Sudah benar? Atau ada yang mau menanggapi, mau bertanya? Disilakan. Sudah benar ya? Benar dari kelompok. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami kelompok Samratulangi ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok Tuanku Imam Bonjol. Pertanyaannya yaitu, kenapa pada siang hari tanaman menjadi layu? Sekian dan terima kasih. Iya. Disilakan kelompok untuk mencari jawaban dari pertanyaan kelompok Samratulangi. Saat ini memang semua kelompok akan presentasi ya. Kalaupun itu belum tepat, nanti sebentar Ibu akan memberikan penguatan. Tapi selama ini kalau memang sudah tepat dan mungkin benar, Anda bisa menanggapi seperti itu. Kalaupun masih salah, sebentar akan Ibu berikan penguatan. Karena menurut Ibu, yang sudah disampaikan oleh kelompok masih perlu ditambahkan lagi, ya. Sudah benar tapi ada yang perlu ditambahkan lagi. Ya, silakan. Kelompok jangan terlalu lama, silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa pada siang hari tanaman menjadi layu? Karena cuaca yang menyebabkan suhu menjadi panas sehingga tumbuhan membutuhkan air. Jika tanaman layu, maka akan berlutut dan dalam proses fotosintesis tidak dapat membantu penyerapan karbon dioksida yang akan digunakan dalam proses fotosintesis. Untuk itu, digunakan tekan air agar dapat berlutut sampai kemana. Gimana kelompok? Iya, tepuk tangan dulu untuk tanggapan dari kelompok. Benar, tanaman layu pada siang hari karena yang sudah disampaikan oleh kelompok kekurangan air mungkin ya, sehingga dia menyebabkan ya stomatanya itu menutup sehingga dalam proses fotosintesis sebentar agak sulit. Karena
apa? Somata harus membuka untuk menyerap karbon dioksida, sehingga dibutuhkan air. Jadi kita perlu untuk penambahan air. Nah, dan juga faktor apa tadi? Karena cuaca panas. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk. Kita lanjut ke kelompok Holanda Maramis. Demikian kami dari kelompok Samratulangi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Teman-teman bisa perhatikan ada di depan tanaman A dan tanaman B. Tanaman A adalah tanaman yang berada di luar ruangan, sedangkan tanaman B yang berada di dalam ruangan. Kenapa tanaman tersebut bisa berbeda? Mengapa demikian? Kedua tanaman tersebut mengalami pertumbuhan yang berbeda. Mengapa demikian? Karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhan tersebut. Faktor yang mempengaruhi berupa faktor eksternal berupa cahaya. Dalam hal ini, hormon aksi berperan dan mendorong pertumbuhan tanaman yang mempengaruhi juga dan utama pertumbuhan. Jika terkena cahaya matahari berlebih, maka bagian yang terkena cahaya tidak akan panjang dan bagian yang tidak terkena cahaya akan menambah. Ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti suhu air. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Samratulangi. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Sudah benar yang disampaikan oleh kelompok? Tidak kedengaran. Sudah benar yang disampaikan kelompok? Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Tidak ada pertanyaan? Ya, mungkin pertanyaannya sebentar ya. Masih ada 2 kelompok lagi yang akan tampil. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok Kieretendean akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teman-teman bisa melihat gambar yang telah ditampilkan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama, seperti pada gambar di samping, kita dapat melihat permasalahan pada gambar tersebut. Terdapat permasalahan yaitu warna daun pada gambar tersebut berbeda, dan pada gambar B batangnya tidak tegak, sedangkan tanaman A batangnya tegak, dan juga bisa kita lihat tanaman yang tumbuh di tempat gelap lebih cepat dibanding tanaman yang tumbuh di tempat terang. Selanjutnya, pada gambar tersebut juga kita dapat melihat perbedaan lain yang terjadi pada kedua tumbuhan tersebut, seperti perbedaan ketebalan batangnya. Selanjutnya, perbedaan lain juga terdapat pada tinggi tanaman tersebut. Kacang hijau di tempat gelap lebih tinggi dari kacang hijau di tempat terang. Hal ini disebabkan oleh hormon auksin yang memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Aktivitas kerja hormon auksin akan mengalami hambatan jika terkena cahaya matahari, sehingga pertumbuhan menjadi lambat seperti yang terjadi pada kacang hijau di tempat terang. Oleh karena itu, hormon auksin pada tanaman kacang hijau di tempat gelap bekerja dengan baik dan menyebabkan tanaman tersebut membengkok ke arah cahaya. Selanjutnya, faktor hormon dan cahaya memiliki keterkaitan sehingga menyebabkan perbedaan. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Selanjutnya, faktor eksternal lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu suhu memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan karena suhu mempengaruhi aktivitas enzim dalam tumbuhan. Air berfungsi untuk membantu biji berkecambah dan sebagai sumber saat fotosintesis. Kesimpulannya adalah, dalam percobaan yang kami lakukan pada tumbuhan kacang hijau, terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Pada faktor internal yaitu hormon auksin. Hormon auksin adalah hormon untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Dan pada faktor eksternal dipengaruhi oleh cahaya, di mana cahaya membantu proses fotosintesis. Tapi cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Terdapat juga faktor eksternal lainnya, yaitu kelembaban,
suhu, air, dan oksigen. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kelompok. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Piara Tendean. Gimana, ada kelompok lain yang mau menanggapi? Sudah benar yang disampaikan? Iya, sudah benar yang disampaikan oleh kelompok. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Iya. Terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok Piara Tendean. Dan yang terakhir, diberi kesempatan untuk kelompok Walanda Maramis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok Walanda Maramis akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama, permasalahan apa yang dapat kita temukan pada tumbuhan tersebut? Yaitu yang pertama, warna daun tanaman A dan tanaman B berbeda. Yang A berwarna hijau dan B berwarna kuning. Yang kedua, batang tanaman B lebih panjang dan mudah rapuh. Yang ketiga, tanaman B tidak tegak seperti tanaman A. Keempat, pertumbuhan tanaman di tempat gelap lebih cepat dengan pertumbuhan tanaman di tempat terang. Yang kedua, apa yang sebenarnya terjadi pada tanaman A dan tanaman B? Yang sebenarnya terjadi yaitu perbedaan pertumbuhan tanaman di tempat gelap dan di tempat yang terang. Mana? Faktor yang mempengaruhi. Lili. Faktor apa yang mempengaruhi tanaman tersebut dan mengapa terjadi demikian? Karena dipengaruhi oleh faktor hormon dan faktor cahaya. Pada faktor hormon, auksin berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan dan pemanjangan sel. Auksin optimal bekerja pada bagian yang tidak terkena cahaya matahari, sehingga hormon auksin lebih banyak dihasilkan. Auksin terletak di ujung batang dan ujung daun. Ketika terkena paparan cahaya, kinerja hormon ini bisa mengalami hambatan, sehingga pertumbuhan menjadi lambat. Jika auksin terkena cahaya matahari, maka auksin mudah rusak. Karena kurangnya cahaya matahari sehingga membuat terjadinya peristiwa etiolasi. Oleh karena itu, auksin yang ada pada tanaman B lebih cepat mempengaruhi pertumbuhan. Karena cahaya matahari yang kurang membuat hormon auksin ini bekerja lebih cepat, menyebabkan tanaman B membengkok ke arah cahaya. Faktor eksternal lain yang mempengaruhi pertumbuhan berupa suhu dan kelembaban. Kesimpulannya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau ialah faktor eksternal berupa faktor cahaya dan hormon auksin. Oleh karena itu, pada tanaman B, pertumbuhan menjadi lebih cepat daripada tanaman A. Dari segi batang dan daun, tanaman A lebih kuat dan berwarna hijau, sedangkan tanaman B batangnya mudah rapuh dan daunnya berwarna kuning. Iya, terima kasih untuk kelompok. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Iya. Ada yang mau menanggapi? Benar atau salah yang disampaikan oleh kelompok? Iya, dari keempat kelompok ternyata kelompok yang terakhir ini sudah menyimpulkan ya tentang LKPD yang sudah Anda buat secara lebih rinci. Jadi ada yang tadi mungkin di kelompok juga, kelompok sebelumnya sudah muncul, tapi di kelompok-kelompok lain belum muncul. Dan ini sudah diperjelas oleh kelompok. Sudah benar yang disampaikan oleh kelompok-kelompok. Yang lain tinggal melengkapi saja, karena masih ada yang belum lengkap. Dan ini sudah jelas disampaikan oleh kelompok Walanda Maramis. Apa? Ada yang mau bertanya? Disilakan. Oh, Tasya, silakan. Kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok Walanda Maramis. Yang saya baca di internet, apakah lagi plan berhubungan dengan peristiwa ini? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Imam Bonjol. Legiplans ialah kondisi ketika pada batang tumbuhan tidak kokoh karena kurang mendapatkan cahaya matahari. Ya, sekian. Bagaimana?
Iya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk semua. Sudah jelas jawabannya? Iya, jawaban yang bagus dari kelompok. Terima kasih kelompok, silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu untuk semua yang sudah tampil pada hari ini. Iya, berbicara mengenai lagi plan study yang sudah disampaikan, benar? Boleh, Gracia, ketua kelompok ulangi lagi, mungkin yang lain belum bisa dengar. Apa itu lagi plan? Tasya tadi? Kondisi di mana? Iya, kondisi di mana batang tumbuhan tidak kokoh karena kurang dapat cahaya matahari. Ini karena mungkin hujan juga di luar ya, jadi kita harus bicara lebih kuat lagi agar supaya kedengaran. Nah, terkait dengan LKPD sudah Anda jelaskan, sudah Anda simpulkan bersama, Anda sudah presentasi jawaban-jawaban yang sangat bagus. Di mana dari hasil percobaan pengamatan kita bisa melihat ada perbedaan pada tanaman A dan tanaman B. Baik dari segi warna, dari segi pertumbuhan batangnya, ada yang panjang, ada yang pendek, dan sebenarnya itu sudah terjawab semua oleh kelompok. Berbicara mengenai etiolasi, etiolasi itu yang ditekankan dalam LKPD tadi, terjadi peristiwa di mana untuk etiolasi itu sendiri dialami oleh kecambah ini ya, karena terjadi pemanjangan ya, pemanjangan batang pada tanaman di tempat gelap. Diakibatkan apa? Hormon auksinnya bekerja. Hormon auksin yang kena cahaya berpindah ke tempat yang tidak terkena cahaya sehingga batangnya tumbuh memanjang lebih panjang dari yang di tempat terang, membengkok ke arah cahaya. Coba, tapi warnanya berbeda. Yang satu warna kuning daunnya, yang satu berwarna hijau. Menandakan apa? Yang berwarna kuning itu kekurangan klorofil. Iya kan? Tidak kena cahaya matahari. Bagaimana fotosintesis mau terjadi? Berlangsung pasti fotosintesis tidak akan berlangsung dengan baik. Sekalipun terlihat, kalau kita lihat batangnya lebih panjang, ada yang bilang lebih bagus. Padahal dia lebih panjang karena apa? Hormon auksin yang berfungsi untuk pemanjangan sel. Dia membantu pemanjangan sel, tidak terkena cahaya matahari, mengakibatkan yang tanaman di tempat gelap ini lebih cepat panjangnya. Itulah yang disampaikan oleh kelompok tadi terkait dengan diskusi kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada pertanyaan? Sudah tidak ada pertanyaan? Sudah pas? Iya, dengan jawaban-jawaban teman-teman? Iya. Terima kasih untuk kerjasama diskusi dalam kelompok dan terima kasih untuk presentasinya. Tepuk tangan dulu semua. Saat ini kembalikan posisi semula. Kembali ke tempat semula. Ketua kelompok sambil mengumpulkan LKPD dan Anda kembali ke tempat semula. Silakan kembali ke tempat semula dulu. Iya, ketua kelompok bisa membawa LKPD. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat semula, posisi semula. Iya, silakan. Kembali ke posisi semula. Kita tadi sudah melaksanakan proses pembelajaran, sudah berdiskusi dan saat ini penutup. Ibu mau minta satu orang dari anak-anak untuk bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini seperti apa. Iya, jadi ada kesimpulan tadi, kesimpulan diskusi dan ini kesimpulan secara umum untuk pembelajaran
di hari ini? Disilakan, siapa yang bisa? Feli saja. Ya, Feli, silakan. Yang lain nanti berikut ya. Silakan, Feli. Jawabannya adalah, jadi pertumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu hormon dan gen, dan faktor eksternal berupa suhu, nutrisi, cahaya, dan kelembapan. Menurut pengamatan yang kami lakukan, ada hormon yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu hormon auksin. Hormon auksin bisa juga mempercepat pertumbuhan dan juga bisa memperlambat pertumbuhan dua tumbuhan tersebut berguna cahaya terang. Sekiranya Terima kasih, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Ibu akan memberikan apresiasi bagi kelompok tadi yang sudah tampil dengan baik dan juga untuk Feli yang sudah memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita di hari ini. Ya. Apresiasi untuk kelompok ya yang sudah tampil dengan baik dan yang sudah memberikan kesimpulan. Ya, nanti dimakan sebentar ya. Ini masih dalam proses pembelajaran. Ya, terima kasih. Nah, sekali lagi, jadi hari ini kita mempelajari tentang faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan, dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor eksternal itu ada apa saja yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi? Ada faktor cahaya, suhu, kelembapan, pH, ada juga apa? Air, ada organisme, ada nutrisi. Jadi itu kesimpulan secara umum pembelajaran kita pada hari ini. Dari pembelajaran ini ada yang bisa memberikan refleksi tentang pembelajaran kita di hari ini? Kira-kira siapa? Disilakan, Muti. Untuk pembelajaran dari awal sampai akhir sudah berjalan dengan baik, siswa juga sudah aktif dan kedepannya seperti ini lagi. Iya, terima kasih Muti. Tepuk tangan dulu untuk Muti yang sudah memberikan refleksi. Ternyata pembelajaran sudah baik, berjalan dengan baik ya. Tapi mungkin karena tadi faktor hujan saja, sehingga kadangkala kita harus setengah berteriak untuk berbicara ya. Tadi hujan lebat ya. Terima kasih Muti untuk refleksinya. Untuk penugasan, Anda membuka buku cetak, membuat peta konsep tentang substansi genetik. Itu penugasannya, nanti dikirim di Google Classroom. Dan untuk penugasan juga kepada Anda, persiapkan diri Anda untuk mengikuti ulangan harian pada pertemuan berikut dengan belajar ya, karena kompetensi dasar sudah kita capai, sudah selesai hari ini sampai tujuan pembelajarannya. Anda mempersiapkan diri untuk ulangan harian. Nah, tadi kita sudah melaksanakan pretest atau pengetahuan awal dicek. Sekarang kita akan membuat tes kemampuan akhir. Silakan keluarkan HP Anda. Ibu akan kirim linknya untuk link Google Form-nya. Ibu akan kirim di grup besar. Ya, silakan diklik linknya. Silakan diklik linknya. Sudah bisa? Anda punya kesempatan 2 menit, 2-3 menit untuk menjawab tes kemampuan akhir.
Yang sudah silakan mengirimkan. Jaringan ya, pengaruh jaringan mungkin lah. Satu menit, ini belum ada yang mengirimkan jawaban. Silakan yang sudah. Menunggu jawabannya. Baru satu yang mengirimkan jawaban. Samuel sudah mengirimkan jawaban. Mana yang lain? 2, Felisti. Gracia. Mika. Silakan yang lain. Sudah selesai semua? Sudah? Ya, silakan dikirim. Langsung dikirim. Langsung dikirim. Iya. Terima kasih. Untuk jawabannya ini sudah ada yang mengirimkan. Terima kasih semua sudah mengirimkan jawaban ya untuk tes kemampuan akhir. Ibu berharap ini menjadi satu acuan untuk kita agar supaya bisa melihat kemampuan kita sampai di mana untuk materi ini. Nanti untuk yang masih di bawah ketuntasan, kita akan remedial ya. Dan untuk yang sudah tuntas, kita bisa pengayaan sebelum kita melaksanakan ulangan harian minggu depan. Nanti akan dijadwalkan. Terima kasih semua, tepuk tangan dulu untuk semua. Hari ini kita sudah menyelesaikan proses pembelajaran kita. Tadi kita sudah buka dengan doa, dan untuk menutup pembelajaran ini juga kita akan menutupnya dengan doa. Tapi sebelum itu, Ibu selalu mengingatkan kepada Anda untuk tetap menjaga kesehatan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih semua, tepuk tangan dulu. Ibu minta kesediaan satu siswa untuk pimpin doa. Disilakan. Iya, silakan Gabriela. Terima kasih atas waktu. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dalam perjalanan belajar. Kiranya apa yang kami berkata bisa berguna bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus yang menjual kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua. Tuhan memberkati kita semua. Disilakan ketua kelas. Terima kasih, Bu. Terima kasih semua. Selamat siang. Siang.